Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat rahmat-Mu bagi kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Bumi menjauhkan diri dari penciptanya. Ayat intinya diambil dari Yesaya 13 ayat yang ke-13 dan 14. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya. Pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala, seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan. Keterangannya, awan tebal masih menutupi langit, namun sekarang dan seterusnya matahari bersinar, muncul bagaikan mata Yehova yang mau membalas dendam. Petir yang dahsyat melompat dari surga, membungkus bumi dengan lembaran nyala. Di atas gemuruh guntur yang dahsyat, suara-suara misterius dan menyeramkan memaklumkan nasib orang-orang jahat. Kata-kata yang diucapkan tidak dimengerti oleh semua orang, tetapi kata-kata ini dengan jelas dimengerti oleh guru-guru palsu, yaitu mereka yang tadinya begitu berani, begitu sombong dan menantang, begitu meluap-luap kekejaman mereka terhadap umat yang memelihara hukum Allah. Kini mereka dicekam oleh rasa takut yang menggetarkan dan menjadi lumpuh. Ratapan mereka kedengaran melebihi bunyi semua unsur. Setan-setan mengetahui ketuhanan Kristus dan gemetar di depan kuasanya. Sementara manusia memohon pengampunan dan menyembah-nyembah dengan merendahkan diri dalam ketakutan. Melalui suatu celah dalam awan bersinarlah sebuah bintang yang cahayanya bertambah 4 kali ganda yang berlawanan dengan kegelapan. Ini berarti pengharapan dan kesukaan bagi orang-orang yang setia, tetapi ancaman dan murka bagi orang-orang yang melanggar hukum Allah. Mereka yang telah mengorbankan segala-galanya bagi Kristus kini merasa aman, terlindung diam-diam dalam kemah Tuhan. Mereka telah diuji dan di hadapan dunia serta para penghina kebenaran, mereka dengan terang-terangan menunjukkan kesetiaan kepada Dia yang mati bagi mereka. Suatu perubahan ajaib terjadi pada mereka yang telah mempertahankan kejujuran mereka dalam menghadapi ancaman maut. Tiba-tiba mereka sudah dilepaskan dari kezaliman yang gelap dan mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah berubah menjadi setan. Wajah-wajah mereka yang tadinya pucat, gelisah, kurus, dan cekung kini bersinar dengan ajaib, iman, dan kasih. Suara mereka berkumandang dengan nyanyian kemenangan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat yang kedua sampai yang keempat. Bumi menjauhkan diri dari penciptanya. Oh, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bahwa pada akhirnya bumi dan penduduknya secara mayoritas akan menjauhkan diri dari penciptanya dan penebusnya. Tetapi Tuhan tidak akan kehilangan umatnya. Akan ada umat-umat Tuhan yang walaupun sudah terpojok,
sudah diperlakukan dengan tidak adil, sudah mengalami penderitaan kesesakan yang besar. Pada waktu itulah wajah-wajah mereka yang tadinya pucat, gelisah, kurus dan cekung akan bersinar dengan ajaib iman dan kasih. Sungguh sukacita ketika Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Di saat itulah guru-guru palsu yang telah bersatu dengan setan dan agen-agennya, bahkan seluruh umat manusia yang telah memutuskan berada di pihak setan dan agen-agennya, akan meratapi, akan meminta pengampunan, tetapi pintu kasihan telah tertutup. Untuk itu, kembali panggilan diberikan kepada kita. Ketika dunia dan mayoritas penduduknya akan berada di pihak setan dan agen-agennya, akan selalu ada umat-umat Tuhan yang berani melawan arus. Apakah kita termasuk di dalamnya? Semoga Tuhan menyanggupkan kita untuk berani mengambil keputusan, memilih berada dalam barisan umat-umat Tuhan, yang walau apapun yang akan dialami, akan tetap berdiri mempertahankan iman dan teguh memelihara hukum-hukum Allah. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan atas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa pada akhirnya dunia dan mayoritas penduduknya akan menentang Tuhan yang adalah pencipta dan penebus kami. Tetapi umat-umat Tuhan yang sejati akan berani melawan arus untuk tetap setia menuruti perintah-perintah Allah dan beriman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk itu ya Tuhan, pagi hari ini kami memohon kekuatan. Kiranya rahmat Tuhan menjadi bagian kehidupan kami dalam setiap pergumulan tantangan yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk terus berharap, berserah, bergantung sepenuhnya kepadamu, sehingga sepanjang waktu masih tersedia, sepanjang pintu kasihan masih terbuka, kami akan memaksimalkan segala talenta, harta, atau apapun yang Kau titipkan bagi kehidupan kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa, sanak keluarga kami, bahkan siapa saja yang kami jumpai, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami rindu ya Tuhan, kami bisa siap menerima meterai Allah yang hidup, dan kiranya roh hujan akhir menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.